Xiaona menoleh sambil berkata, ini hutangku padamu, aku akan membayarnya di masa depan. Namun, aku berharap kau menghormati keinginanku untuk bepergian sendiri. Xiaona pun pergi. Heh. Kesalahan besar, ujar Qin Yu sedangkan Xiao Yu terdiam. Xiao Yu mengejek, kakak meniru gayanya, ahahaha. Tolong jangan pergi. Tinggallah di sisiku. Aku akan melindungimu. Qin Yu berkata, apa kau tidak puas membiarkan gadis cantik seperti itu pergi? Kau menertawakanku. Aku cuma tertarik dengan kemampuannya. Seperti yang kau tahu, kemampuannya di antara kelas S atau lebih tinggi. Jika dia menjadi kawan kita, akan meningkatkan kemampuan bertahan hidup kita, ujar Qin Yu. Xiao Yu berkata, aku mengerti. Aku paham. Kakak ingin jadi Raja Apokalipse, kau ingin mencapai surga, kau mau. Di mana kau mempelajari itu? Ini salahmu membiarkan Xiaona pergi. Kata Qin Yu, bagaimana bisa itu tiba-tiba jadi salahku? Mereka berdua saling menyalahkan. Qin Yu berkata, malam itu, jika kau tidak datang lebih awal. Jika kau tidak intrusi tiba-tiba, dia akan jadi milikku. Qin Yu pun dipukul Xiao Yu, dasar jahat, ujar Xiao Yu, kita berpindah tempat, kakak besar. Kamu kakak besar kami. Tolong bawa kami. Kami berjanji setia padamu. Ujar mereka berkata lagi, tolong terima kami. Sambil bersujud, Qin Yu menolak, tidak terima kasih. Silahkan cari orang lain saja, tunggu dulu. Bukankah kalian dari private estate? Pasti ada senjata di sana. Bawa aku ke sana, tanya Qin Yu. Salah satu orang menjawab, kau datang ke orang yang tepat. Fasilitas ini milik pemimpin sebelumnya yang bernama Li Dasan. Selain memiliki bakat mempermainkan anak laki-laki, dia juga mengoleksi senjata. Ada banyak jenisnya, pedang panjang, belati, kapak, tombak, cambuk, cakar. Kepalanya pun dipukul oleh botak. Botak berkata pada pria itu, berhenti mencantumkan omong kosong. Kakak besar menanyakan senjata yang bisa dia gunakan untuk melawan zombie. Apa senjata jarak dekat yang bagus untuknya? Tanya si botak. Xiao Yu menjawab, senjata jarak dekat lebih bagus, bawa aku ke sana. Mereka sampai ke tempat senjata, terlihat ada banyak senjata yang dipajang. Jono berkata, kakak, seperti yang kau lihat, inilah harta karun Li Dasan. Bahkan yang termurah di sini seharga $10.000. Dari desain, bahan yang digunakan, semuanya berkualitas bagus. Qin Yu memandang ke sesuatu tombak. Jono berkata, kakak, kau punya penglihatan yang bagus. Ini adalah favorit Li Dasan. Tiang tombak terbuat dari baja stainless yang sempurna, di mana tombak kepala terbuat dari baja Damaskus yang dikeraskan. Itu sangat padat dan dibuat untuk bertahan. Sayangnya, karena beratnya tidak ada orang biasa yang bisa menggunakannya. Si botak dan Jono mengambilkan tombak itu. Botak berkata, lihat. Bahkan dua orang hampir tidak bisa mengangkatnya. Qin Yu mengambilnya menggunakan satu tangan. Qin Yu mencoba untuk menabaskannya, bagus. Ini sempurna, ujar Qin Yu. Mereka berdua berkata, yang diharapkan dari kakak. Raja sebenarnya dari kekuatan dewa. Tak seorang pun bisa jadi lawanmu. Ujar mereka. Xiao Yu bertanya, apa ada yang lebih ringan di sini untuk kugunakan? Ya, di sini, jawab Jono sambil menunjukkan sebuah senjata. Lihat, pisau. Daging ini terbuat dari baja karbon. Pisau ini dibuat oleh seseorang yang memiliki keterampilan pandai besi terbaik. Meskipun terlihat ringan, ketajamannya tidak perlu dipertanyakan. Hanya dengan menyentuh, itu dapat memotong baja dan membelah rambut. Kakak, pisau ini sangat ringan, kata Xiao Yu, sambil dia menebaskan ke kanan dan ke kiri. Jono dan botak berteriak, waaah. Nona, tolong hati-hati, potongan sederhana akan mematikan bagi kami. Qin Yu berkata, lihat, aku tidak ingin membuat kalian berdua kesulitan. Kedua senjata ini bukanlah pengganti hidup kalian, aku ingin kalian memberi kami pistol. Setelah itu kami akan pergi.
Sedang untuk pemimpin, diskusikan di antara kalian sendiri, kita berpindah tempat di mana hari sudah siang dan Qin Yu sedang melawan binatang mutasi. Binatang mutasi itu mengelilingin Qin Yu. Di saat binatang itu berhenti bergerak di situ Qin Yu menusuknya, tiba-tiba binatang itu menghilang. Binatang itu muncul di belakang Qin Yu berbalik, cerot. Xiao Yu berkata bahan evolusi musang ini kualitas tinggi, namun aku tidak merasakan kekuatanku bertambah. Rasanya sama, seperti kurang sesuatu. Qin Yu menjawab kebingungan adiknya 20 kali kemampuan manusia adalah ambang batas untuk manusia berevolusi level 1, kita akan menjadi manusia evolusi level 2. Dorongannya adalah kekuatan agak signifikan, kita berdua terhenti di batas ini sekarang, tidak mudah untuk melaluinya, namun, takkan lama, aku bisa merasakannya. Kita hanya perlu sedikit lagi bahan evolusi, kita bisa menjadi manusia evolusi, level 2 ujar Qin Yu. Xiao Yu menunjuk ke suatu tempat, lihat ke situ kakak, bagaimana bisa hujan darah terjadi lagi tanya Qin Yu sambil kebingungan, Cih. Aku masih merasakan sensasi terbakar hujan darah meskipun aku 20 kali lebih kuat dari manusia biasa, Qin Yu bertanya hei. Apa kau tidak merasakan apapun saat hujan darah mengenaimu? Aku tidak merasakan apapun jawab Xiao Yu, di samping itu, kita harus berlindung dari hujan. Qin Yu dan Xiao Yu sampai ke sebuah tempat untuk berteduh, sepertinya fasilitas penyimpanan untuk kayu olahan. Xiao Yu berkata sambil memegangi perutnya, kakak aku lapar, sudah lama kita tidak makan, bisakah kita makan mie? Ajak Xiao Yu. Mereka berdua menyalakan api, dan langsung makan mie. Enak kata Xiao Yu. Qin Yu berkata diamlah, aku mendengar seseorang mendekat, apakah zombie? Tanya Xiao Yu, bukan, zombie tidak punya irama langkah kaki ini pasti manusia, jawab Qin Yu. Terlihat ada 4 orang yang memasuki tempat Qin Yu dan adiknya berteduh. Johnny berkata kurasa ada seseorang di sini. Aku bisa mencium bau semangkuk mie. Johnny mengarahkan senjata ke Qin Yu. Qin Yu berkata pada mereka aku mengatakan ini sekali, jangan arahkan senjata padaku. Ketua mereka meminta maaf bro, aku tidak menyangka bertemu seseorang di sini, maaf jika kami mengganggu, tapi bisakah kami tinggal di sini sementara? Paling tidak sampai hujannya berhenti. Tanya ketua itu, baiklah. Jawab singkat Qin Yu sambil memakan mie. Johnny kesal dia berkata hei, nak. Dia bicara padamu. Kenapa kau begitu sombong? Mungkin kau butuh pelajaran sopan santun. Johnny tenanglah ujar ketuanya. Xiao Yu ikut nimbrung kakak. Kurasa mereka manusia evolusi juga. Qin Yu tidak menyangkal perkataan adiknya benar. Mereka semua, namun masih level rendah. Mereka pasti baru menjadi manusia evolusi. Bisa ku bilang, salah satu yang berjenggot berlatih teknik tinju. Dia sedikit lebih kuat. Dan sisanya, yah, mereka harus banyak belajar. Mereka terdiam, mata yang tajam, sepertinya kau sendiri cukup kuat. Ujar ketua mereka, Cih. Kau beruntung. Orang bodoh bisa menebaknya juga. Mereka berhenti mengobrol, dan makan di tempat masing-masing. Tiba-tiba mereka merasakan kedatangan seorang, orang yang baru datang itu berkata sambil berpose tidak perlu khawatir karena hanya angin. Seorang pria ada di sini tapi dia tidak muram. Semuanya santai saja, pria ini butuh ketenangan, pria ini hanya pengembara kesepian. Aku kesini hanya menghindari hujan. Kuharap kehadiranku tidak mengganggu ketenanganmu. Johnny berkata tidak perlu basa-basi, kau tidak diterima di sini. Pergi. Dasar petani tak tahu sopan santun aku tak akan menahan diri lagi. Ujar si rambut merah. Johnny terdiam. Menurutmu siapa kamu? HEHZ ini rumahmu. Aku akan tinggal di sini sampai hujannya berhenti. Gigit aku. Teriak si rambut merah. Rambut merah mengejek Johnny melayanimu kan? Lu. Sambil memberi 2 jari, Johnny kesal dia berteriak keparat kecil sialan. Xiao Yu ikut ketawa,
sialan, akan kuhajar kau sekarang. Ujar Johnny, ketua mereka menengahi mereka cukup. Kurangi bicaramu, kau selalu mendatangkan masalah, si rambut merah berkata, astaga, kau nona kecil yang cantik. Benar-benar pemandangan yang menawan, bahkan Dewi Bulan tidak bisa menyaingi kecantikanmu. Terima kasih kurasa, ujar Xiao Yu, baunya enak, ada yang punya mie bisa aku minta satu. Ujarnya, tentu, tapi kami cuma bisa berbagi satu denganmu. Milik kami kurang, ujar Qin Yu sambil mengambilnya di dalam tas, nah ambil ini, makasih banyak. Sudah lama sejak aku memilikinya. Aku sangat lapar sekarang, ujar si rambut merah, ini enak. Makanan sebelum apokalips semakin sulit dicari. Mereka sulit dan hambar karena tak pakai bumbu. Bro, aku sudah melalui yang terburuk. Ujarnya sambil memakan mie, baiklah, aku belum mengenalkan diriku. Di mana kesopananku? Aku si tampan dan baik hati Sao Seng. Bolehkah ku tahu nama kalian? Dia menarikkan kakak namaku Qin Xiao Yu dan ini kakakku Qin Yu jawab Qin Yu, Sao Seng dia berpikir Qin Yu. Qin Xiao Yu nama kakakmu sangat tidak cocok untuknya, lebih seperti ayahmu. Johnny berkata pria itu, bagaimana pria itu tetap hidup di dalam apokalipse ini? Dia sangat menyebalkan. Malam pun semakin gelap mereka tidur, Qin Yu masih belum tidur, keempat orang ini adalah manusia evolusi yang baru. Mereka tidak kuat, tapi cukup kuat untuk tetap hidup di dunia apokalipse ini guman Qin Yu, tapi pria ini. Di Sao Feng, aku tidak bisa mempercayainya, ototnya tidak diasah dan kulitnya halus dan bersih. Hampir tidak ada bekas luka di tubuhnya, siapapun dapat mengatakan bahwa ini belum pernah melalui kesulitan. Bagaimana bisa tetap hidup begitu lama tanpa senjata apapun di tangannya? Johnny belum tidur juga, Johnny bergumam tidur seperti batang kayu. Bahkan tanpa penjagaan, apa mereka tak takut kami akan berbuat sesuatu? Dasar para pemula, suara apa itu? Tanya Johnny. Qi Yu menyadari sesuatu, dia berteriak bangun. Ada sesuatu di sini. Kakak, ada apa? Tanya Xiao Yu yang baru bangun dan mereka semua bangun. Qin Yu berkata Xiao Yu, tetap di dekatku. Mungkin ada masalah datang. Dan kalian, tetaplah di dekatku jika masih ingin hidup. Tertinggal jauh di belakang dan kau bisa mulai berdoa belas kasih Tuhan. Johnny berkata Cih, dia menganggap dirinya pemimpin. Untuk apa dia membawa kita? Kambing hitam, jangan terburu-buru. Kita harus dekat dengannya, kesempatan bertahan hidup lebih tinggi dengan dia bertarung bersama kita. Ujar ketua mereka pun keluar dipimpin oleh Qin Yu. Ayo teriak Qin Yu, apa-apaan? Ini terlihat di DEPAT mereka ada segerombol zombie yang mengepung, bagaimana zombinya menyelinap masuk Tanra kita mendengarnya, apa mereka mengerti konsep dari strategi? Tanya Sao Seng. Xiao Yu berkata mungkin ini sama dengan zombie berkepala besar, jika begitu, kita bisa mengelilin GINYA dan membawanya keluar lagi. Kata Qin Yu, adik, zombinya terlalu banyak, jika kita tidak bekerja sama, PERTAHANNYA akan rusak dan dewa tahu siapa yang akan bertahan ujar ketua Johnny. Mereka berjalan ke arah para zombie sambil berkata biarkan kami bekerja sama dan mendorongnya. Mungkin ada kesempatan untuk melewati ini, baiklah, ayo maju, ketua Johnny mengeluarkan kemampuannya jangan buang waktu, ayo mulai membunuh. Qin Yu bergumam melihat kemampuan mereka kulit logam, peningkatan otot dan yang lainnya berserker. Apa mereka jenis petarung dan teman mereka yang satunya main GELUAR kan pedang aura di tangannya, itu langka. Dia punya KMAMPUAN untuk mewujudkan objek. Menarik, gumam Qin Yu, Dono berkata sambil menoleh ke belakang. Kita mulai, tetap dekat dan dukung kami. Dono maju menyerang para zombie datanglah padaku, zombie. Boom. Salah satu zombie menyerang dari belakang kepala dari zombie itu dibenturkan bang. Aha bunuh. Ku bunuh kau.
Zombie itu dilemparkan ke arah gerombolan zombie. Johnny sudah kelelahan. Haha. Donnie membantu Johnny untuk membunuh para zombie menggunakan pedang auranya. Mereka tidak buruk, ujar Qin Yu melihat mereka bertarung. Dono berteriak, hei. Tetap dekat denganku. Kalian berempat, dengar. Cobalah bagi menjadi dua bagian, pancing zombie yang tengah keluar, kata Qin Yu. Apa yang kau lakukan? Tanya Donnie. Lakukan saja yang aku katakan, aku takkan melukaimu, ujar Qin Yu. Qin Yu berkata, Xiao Yu, bantu aku dan kuatkan aku. Qin Yu berancang-ancang untuk maju, dia menyelimuti tombaknya menggunakan apinya. Boom. Pemuda itu, apa dia manusia? Tanya Dono. Dia menoleh ke arah Xiao Yu. Oh tidak. Nona muda, berbahaya, menjauh dari mereka, teriak Dono, dan tiba-tiba para zombie tertebas semua. Dono bertanya-tanya, bahkan Nona itu. Bagaimana dia sekuat itu? Sao Seng diserang oleh para zombie, dia masih menghindari. Jangan mendekatiku. Itu mereka, tangkap mereka saja, ujarnya. Dia berlari dikejar zombie. Ah tidak, tidak. Jangan. Dia dikepung oleh zombie. Tiba-tiba tubuhnya bersinar. Sial. Ini setelan baju terakhirku, ujarnya. Para zombie terpental semua. Apa yang terjadi di sana? Tanya mereka. Terlihat Sao Seng berubah menjadi besar. Kemampuan tipe mutan, sungguh aura evolusi yang kuat. Gumam Qin Yu, sepotong sampah. Kau merusak pakaian terakhirku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan merobekmu sampai rusak, teriak Sao Seng, sambil menusuk zombie. Hahaha, sekumpulan sampah, setumpuk potongan. Qin Yu berpikir sepertinya kemampuannya memiliki efek samping pada mentalnya. Tiba-tiba kaki Qin Yu dipegang sebuah tangan. Apa-apaan? Teriak Qin Yu. Terlihat ada ular yang muncul dari tanah. Ular itu menyerang Qin Yu tapi langsung ditebas. Ini masalah. Bagaimana ada mutasi zombie lainnya? Terlihat zombie yang di tubuhnya dipenuhi ular. Zombie mutasi itu langsung menyuruh ular-ularnya menyerang. Qin Yu menyelimuti pipa besinya menggunakan api. Dan zombie mutasi langsung tertebas oleh Qin Yu. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, aku harus makan ini dulu. Jika aku mencapai manusia evolusi kedua, aku bisa melawan zombie ini. Botak kelelahan, tiba-tiba botak digigit oleh zombie. Zombie itu langsung dihempaskan oleh botak. Tiba-tiba ada sebuah bayangan merah, botak itu tergeletak. Zhang Kui. Teriak Dono. Nama dari botak Yageuyes. Dono pun digigit oleh zombie dan bukannya terluka, malah gigi zombie itu yang rontok. Cik. Aku tidak melakukan hal bagus di sini. Luo Tuo, aku tidak bisa menahannya lagi. Itu nama dari Dono, kita panggil Luo Tuo sekarang. Johnny berkata aku akan mati di sini hari ini. Tanyanya, Xiao Yu langsung terus menebas zombie yang ada di dekatnya. Xiao Yu berteriak, kakak, mereka takkan berhasil. Fokus Xiao Yu, khawatirkan dirimu sendiri sebelum yang lain. Teriak Qin Yu ke adiknya. Qin bergumam, mereka datang tanpa henti. Apakah semua zombie terdekat berkonsentrasi di sini? Sedangkan di sisi Sao Seng dia terus main gila. Aha. Kau sekumpulan sampah. Mati, mati, mati kau. Qin Yu melihat Sao Seng bertarung, dia berpikir kenapa pria itu. Dia hanya 10 kali lebih kuat saat berubah, Aan sekarang 15 kali lebih kuat. Dan tetap berkembang. Mungkinkah pria ini mendapatkan kekuatan saat pertempuran berkecamuk? Apa dia mendapatkan vitalitas juga pria itu? Dia bisa menjadi manusia evolusi yang kuat dengan kemampuan yang kuat. Aku harus menjadikan dia kawanku. Ujar Qin Yu di dalam pikirnya. Apa itu? Tanya Qin Yu. Terlihat sebuah bayangan merah ada di atas gedung. Terlihat itu zombie mutasi yang berwarna merah. Dia langsung melompat ke bawah dan boom. Menjauh darinya Xiao Yu. Pria ini tidak akan mudah dikalahkan. Itu zombie mutasi level 2, kata Qin Yu. Qin Yu bergumam, meski dengan penguatan Xiao Yu, skenario terbaik adalah saling menghancurkan.
Dengan kemampuanku saat ini, mustahil aku mengalahkannya tanpa dipukuli samurai mati. Hai, apa itu? Musuh yang kuat? Tanya Shao Sheng. Dia langsung ke Giran Gan, dan maju ke arah zombie mutasi level 2 akhirnya, musuh yang berharga. Qin Yu mencoba untuk mencegahnya. Tunggu. Dia bukan seseorang yang bisa kau lawan. Shao Sheng, dia sudah di depan zombie mutasi dan bersiap untuk memukulnya, tapi bukan berhasil memukul, malahan dia yang ditangkap oleh zombie mutasi itu. Mata Shao Sheng bercahaya, makan ini terianya. Shao Sheng pun terlepas dari Gengaman zombie mutasi itu.